been up all night, no sleep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Erlina, NIM 19591001 dari lokal PGMI 5A. Baiklah, sebelum kita mulai, kita cek kehadiran dulu ya. Hadir semua ya, alhamdulillah. Apa kabar kalian semuanya? Ya, alhamdulillah baik ya. Setelah itu kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Baiklah, kita berdoa ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bin nabiyya Muhammad wa rasulah. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang perubahan sifat benda. Di sini ada yang tahu bagaimana itu perubahan sifat benda? Nah, baiklah. Perubahan sifat benda bisa saja terjadi, namun perubahan tersebut biasanya disebabkan oleh banyak faktor. Pada dasarnya, benda terbagi menjadi 3, yaitu ada benda padat, benda cair, dan gas. Saat mengalami perubahan wujud, ketiga benda tersebut akan mengalami perubahan, entah itu perubahan dari warna, tekstur, ataupun bau. Baiklah, di sini ada faktor yang mempengaruhi sifat benda. Yang pertama yaitu pemanasan, yang dimana proses pemanasan dalam suatu benda menimbulkan perubahan pada benda itu sendiri. Contohnya, wujud benda es yang berubah menjadi cair. Yang selanjutnya yaitu pembakaran. Pembakaran suatu benda bisa berubah sifat bendanya. Contohnya, pembakaran kertas yang menyebabkan kertas berubah menjadi abu. Yang selanjutnya yaitu perubahan suhu. Contohnya yaitu semen yang dicampur dengan air, maka akan mengalami peningkatan suhu. Hal ini juga bisa mempengaruhi pada bentuknya, dari bentuk semen yang bubuk menjadi bentuk padat. Yang selanjutnya yaitu berkarat atau karat timbul karena adanya proses oksidasi antara benda logam dengan zat asam ataupun oksigen di udara. Contohnya yaitu logam besi yang terkena air akan menyebabkan besi berkarat. Nah, yang selanjutnya yaitu pembusukan. Nah, proses pembusukan biasanya dibantu oleh bakteri tertentu. Proses ini dapat terjadi pada makanan, misalnya pada buah-buahan, sayuran, atau daging ataupun susu. Selanjutnya, di sini ada perubahan sifat yang bersifat sementara dan ada juga yang bersifat tetap. Nah, perubahan sifat yang sementara adalah perubahan benda yang dapat kembali ke wujud semula dan tidak menghasilkan zat baru. Contohnya, es batu yang setelah terkena panas atau berada di luar ruangan terbuka, dia akan mencair. Nah, pertama itu kan es batu berasal dari air. Nah, maka dia akan kembali ke wujud semulanya, yaitu air. Yang selanjutnya yaitu perubahan sifat benda tetap. Perubahan yang menyebabkan benda tidak dapat kembali ke wujud semula. Contohnya, kayu kering yang dibakar dengan api menjadi arang. Nah, setelah menjadi arang, kayu tidak akan kembali lagi menjadi bentuk seperti semula, yaitu kayu. Itu yang bisa Ibu jelaskan. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, Ibu akhiri dengan mengucapkan maaf apabila ada salah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe.